Selain tidak menyesali Ezio, dia tidak takut dengan kemarahan Qin Yichen, karena Gilgamesh sudah merasakan ini, dan hanya butuh beberapa napas untuk kekuatan tiran melonjak masuk. Jelas, tidak peduli seberapa tidak senangnya Qin Yichen, dia hanya bisa mencubit hidungnya dan memilih untuk bergabung dengan Ezio. Bagaimanapun, Gilgamesh adalah musuh bersama mereka. Pembunuh ini adalah seseorang. Qin Yichen memiliki penilaian awal pada pemimpin Ihwanul. Meskipun metode pembunuhan belum dipelajari, gaya akting bahwa semuanya dikosongkan dan semuanya diizinkan, dan keluhan antara mereka dan Gilgamesh telah ditentukan. Menggunakan semua yang tersedia kondisi memang kredo pembunuh. Assassin yang sebenarnya tidak sesederhana menusuk target pembunuhan secara diam-diam dari sudut. Dalam banyak pembunuhan, tidak ada syarat untuk serangan diam-diam. HMPH, tikus. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa raja ini akan dipermainkan oleh Anda? Selama Anda mengikuti di belakang mouse Anda akan membantu raja ini menemukan sisa tikus. Qin Yichen tidak berbicara terlalu banyak dengan Ezio, karena tawa Gilgamesh yang lebih keras dan lebih menakutkan telah berubah menjadi banjir cahaya kemasan. Hanya ada satu orang di Gilgamesh, yang masih merupakan baju besi emas yang cerdik dan perkasa, seperti dewa perang dan lebih seperti raja. Di sisi lain, Qin Yichen dikelilingi oleh para pengikut Ratu Surga, dua ksatria bergengsi, dan pemimpin persaudaraan. Tetapi mereka berdiri bersama seolah-olah mereka hanya semut yang menghalangi perjalanan raja. Ditindas. Mongrels, bertemu lagi. Merindukan kekuatan raja, kan? Gilgamesh perlahan berjalan keluar dari jalan yang bobrok. Matanya yang berdarah masih penuh dengan lelucon. Dia sombong dan menganggap segala sesuatu sebagai semut. Tetapi kesombongan tidak berarti bahwa dia dikaitkan dengan kebodohan. Dari saat Ezio dengan sengaja membawanya ke peserta pertama, Gilgamesh bisa melihat melalui pikiran yang pertama. Bagi yang tak terkalahkan, ini hanyalah khayalan tikus yang mencoba berjuang. Oleh karena itu, Gilgamesh memilih untuk melakukan apa saja. Namun, taktik adalah manifestasi dari kekuatannya yang mengerikan. Dia tidak peduli kemana Ezio akan membawanya, karena dibandingkan dengan dia, yang disebut pahlawan itu hanya lemah dan rentan. Termasuk, semua semut yang sekarang muncul di depan Anda, saling menempel. Qin Yichen berdiri di atas bukit tandus yang runtuh di tengah kerumunan, menyaksikan Gilgamesh mendekat dengan tenang. Klub Dewa Tua Kasa hampir takut kencing lagi. Si tiran itu, dia ada di sini lagi. Ana yang saleh ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya sesaat ketika mata Gilgamesh tersentuh, dia menutupi bibir ceri kecilnya dengan ngeri, dan datanglah seorang tiran. Seruan mereka hanya akan tampak keras bagi si tiran, dan akan lebih kejam lagi ketika si tiran meremukkan mereka sampai mati. Sebelum dia menyadarinya, Ana sangat takut untuk bersembunyi di balik Qin Yichen, yang membuat yang terakhir sangat terdiam. Tidakkah kamu percaya pada Dewa Cahaya? Saya bukan dewa yang Anda layani. Anda menemukan Dewa Cahaya untuk melindungi Anda. Namun, kemarahan yang membara di mata Gilgamesh bahkan tidak memandangnya. Dewa tertinggi yang memproklamirkan diri, apalagi Ezio. Apakah itu dewa tertinggi? Kamu seharusnya sangat bersyukur bahwa tikus mengizinkanmu untuk hidup beberapa hari lagi. Tetapi dia membawa raja ini kepadamu lagi. Ayo, raja ini sudah lama tidak bermain denganmu para dewa. Gilgamesh tertawa arogan. Qin Yichen tidak bisa melihat sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya, dan dia bahkan tidak cocok dengan roh-roh heroik lainnya. Gilgamesh adalah Gilgamesh. Seorang tiran yang tidak menghormati dewa. Tampaknya wajah musuh yang terdistorsi ketika dia diinjak penuh dengan kesenangan baginya. Apakah itu dewa atau iblis yang diinjak? Gilgamesh sendiri adalah raja yang kesepian dan arogan. Faktanya, Qin Yichen mengagumi aura semacam ini. Dia adalah pria yang kuat. Tetapi bahkan yang kuat dan kuat, ketika berdiri di hadapannya, mereka hanyalah musuh. Hitam sudah menanam salib di tanah. Dia menodai tanda disalib dengan doa dan darah yang saleh. Mesin terbang mulia Ratu Hera bersinar dengan kecemerlangan, seolah-olah untuk menghukum orang yang sombong. Gilgamesh sangat kuat, tapi, rasa takut hanya akan membuatku menyesal dengan pedang di tanganku. Ketika Raja Ksatria Arthur mengangkat pedang sumpah kemenangan, tidak ada lagi kelembutan seorang gadis, tetapi seperti seorang ksatria yang mulia dan anggun, yang percaya pada pedang di tangannya dan menghancurkan semua musuh di depannya. Ezio mundur beberapa langkah, dan sosok itu sekali lagi melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Tentu saja, dia tidak akan lari lagi, karena jika Night King tidak bisa mengalahkan Gilgamesh, dia akan terisolasi dan tidak berdaya. Dihancurkan dan dibunuh oleh tiran ini. Bahkan roh-roh heroik tidak dapat dibunuh, setidaknya di reruntuhan Olympus, dan karena itu, Gilgamesh akan menggunakan segala macam siksaan kejam yang membuatnya lebih buruk daripada kematian. Huang Mao, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pemanggil Anda diserang? Apakah Anda menyelamatkan saya? Qin Yichen mengangkat bibirnya dan mencibir. Dia tidak ingin bertarung mati-matian di alam semesta ini. Dia harus menyelamatkan nyawanya untuk balapan. Kartu trufnya bukanlah kekuatan alam semesta ini. Dia tidak akan pernah menggunakannya jika dia tidak bisa. Gunakan satu.
Tanda seru. Jika memungkinkan, dia bahkan bersedia mengambil inisiatif untuk mundur dan memberikan cawan suci kepada Gilgamesh. Namun, tiran ini, yang dia inginkan bukanlah Holy Grail, tetapi menginjak kepala semua pesaing, dan kemudian memegang Holy Grail di tangannya untuk bermain. Qin Yichen dapat mundur selangkah, tetapi dia tidak akan mundur dan menjadi pengecut di mata musuh. Apakah ini raja para pahlawan dari suatu era di alam semesta ini? Oke, saya ingin bertarung. Saya akan menyarankan. Jika tidak, saya pikir para dewa alam semesta ini akan membiarkan keturunan naga sejati kita keluar dari rumah, dan bahkan tidak berani berbicara keras. Semangat juang Qin Yichen yang tinggi menyebabkan mata berdarah Gilgamesh bergetar, mengungkapkan minat yang kuat, tetapi minat ini langsung berubah menjadi kelanjutan dari kemarahan aslinya. Benar saja, kamu tidak melakukan yang terbaik. Dewa tertinggi, Tuhan, kamu harus tetap kagum pada raja ini. Pernyataan arogan Gilgamesh membuat Qin Yichen merasa bahwa para dewa superior seharusnya lebih mampu menghancurkan orang sombong ini daripada dirinya sendiri. Yang disebut dewa, biarkan raja ini melihat apakah kekuatan tersembunyimu bisa menyenangkan raja ini. Gilgamesh tertawa terbahak-bahak, dan begitu dia mengangkat kepalanya, pedang kemenangan di tangan Raja Ksatria Arthur telah terpotong. Dengan cahaya terang itu, meskipun ksatria yang memegang pedang itu adalah roh kepahlawanan, pedang kemenangan sepertinya bukan lagi hanya pedang pegangan. Ujung tajam yang pernah memotong segalanya muncul kembali di dunia. Kepemimpinan. Night King mungkin bukan raja yang pandai memanipulasi kekuatan. Dalam hal ini, metodenya tampaknya sama dengan penampilannya, tetap pada saat seorang gadis yang murni dan puitis. Namun keberanian Night King adalah cahaya yang paling menyilaukan ketika api neraka menyebar dalam gejolak alam semesta.